Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3, Rekayasa Perangkat Lunak C. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan perancangan sistem informasi Kamus Bahasa Daerah atau SIKABADA. Kita lanjut. Apa itu SIKABADA? Mungkin kita akan jelaskan di next slide, tapi sebelumnya kita akan mengetahui apa saja yang akan kita bahas di dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada perkenalan, kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada analisa dan perancangan, yang keempat ada desain sistem, yang kelima ada implementasi, dan yang keenam ada kesimpulan. Kita lanjut ke perkenalan tim. Jadi di sini tim terdiri dari 3 orang, ada Muhammad Firdaus sebagai UI designer dan front end, kemudian ada saya, Mizan Rida Ohana sebagai full stack, dan Muhammad Rozaki sebagai back end. Baik, kita akan lanjut ke pendahuluan. Nah, pendahuluan ini akan disampaikan oleh saudara Rozaki. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Oke, kita langsung masuk aja ke pendahuluan. Oke, bisa next. Nah, jadi di pendahuluan ini yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang kami untuk membuat merancang sistem informasi Kamus Bahasa Daerah atau SIKABADA ini. Jadi seperti yang kita tahu, bahasa daerah itu merupakan salah satu kebudayaan atau hal yang sangat penting di Indonesia. Karena bahasa daerah itu yang sangat banyak, itu perlu dilestarikan. Dan tentunya untuk melestarikan itu, kita perlu kiat-kiat atau cara-cara yang tepat sehingga pelestarian itu tidak hanya bersifat sementara ataupun tidak bersifat semu gitu. Jadi kita perlu pendekatan yang tepat. Nah, apalagi teknologi sekarang sudah berkembang dengan pesat. Nah, banyak tentunya jika kita membuat sistem informasi, apalagi sistem informasi itu banyak dikembangkan sekarang. Nah, kenapa tidak kita membuat sistem informasi yang dimana berisi bahasa daerah. Nah, dengan itu kita bisa salah satu upaya kita untuk melestarikan bahasa daerah tadi, karena bahasa daerah tentunya sangat banyak. Nah, karena dengan kapasitas manusia jika dia akan dihafal, maka tidak akan mungkin. Maka kita buatlah sistem yang dimana bisa menampung sebanyak-banyak apapun bahasa daerah yang ada, kosakata yang ada, kita bisa lestarikan dengan salah satu upayanya membuat sistem informasi Kamus Bahasa Daerah ini. Nah, lalu yang kedua adalah mengenai rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini, jadi fokus yang kami ingin selesaikan pada rumusan masalah ini adalah berdasarkan latar belakang yang tadi sudah dijelaskan di atas. Nah, rumusannya itu adalah bagaimana membangun suatu sistem informasi yang dapat membantu pengguna dalam menerjemahkan suatu bahasa daerah ke bahasa Indonesia maupun sebaliknya dengan mudah dan cepat. Nah, lalu yang terakhir adalah metode pengembangan. Nah, metode pengembangan yang di sini yang kami gunakan adalah Agile Scrum. Nah, Agile Scrum ini adalah sebuah metode pengembangan yang dimana memiliki tahap-tahap secara sirkular atau berulang-ulang yang terdiri yang dimana tahapan-tahapan ini akan terus diulang dengan melakukan pertemuan dengan tim-tim yang dibentuk. Nah, sehingga sistem informasi yang kami rancang ini bisa terus mendapatkan feedback ataupun mendapatkan progres setiap pertemuannya. Nah, pertemuannya itu biasa disebut dengan sprint, seperti itu kurang lebih. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Rozaki. Kita lanjut ke pembahasan materi berikutnya, yaitu analisa dan perancangan, yang akan disampaikan oleh Muhammad Firdaus. Padanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisa dan perancangan. Next. Oke. Untuk bagian pertama dari analisa dan perancangan yaitu requirement analysis. Untuk requirement analysis ini kami menggunakan perangkat lunak atau software dengan berbagai macam software yang kami gunakan seperti Figma. Figma di sini kami gunakan untuk mendesain user interface dari website yang ingin kami bangun. Kemudian diagram I/O
Ini adalah sebuah website yang kami gunakan untuk mendesain database dari website yang kami rancang. Kemudian Visual Studio Code. Di sini Visual Studio Code kami gunakan untuk mengedit dari foto-foto yang akan kami tampilkan pada UI atau user interface website kami. Kemudian di sini ada lagi software yang bernama XAMPP. Software ini merupakan perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi yang kami gunakan untuk mengakses Apache server dan MySQL database. Next. Oke, untuk hardware, selama kami mendevelop atau mengembangkan website Sikabada ini, kami menggunakan perangkat keras dengan spesifikasi prosesor Intel Core i3 generasi kelima, kemudian dengan RAM 16 GB DDR3, kemudian SSD dengan kapasitas 256 GB, dan sistem operasi yaitu Windows 10 64 bit. Next. Kemudian untuk sistem requirement di sini bahwa kami bertujuan membangun website Sikabada atau Sistem Informasi Kamus Bahasa Daerah ini dengan tujuan untuk melestarikan kebudayaan, di mana hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk oleh setiap masyarakat Indonesia, dan kebudayaan itu merupakan nilai adat istiadat, bahasa, kesenian, dan lain sebagainya yang asal dari para leluhur kita sebelumnya. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangatlah penting dan wajib untuk kita bisa memahaminya, karena dengan bahasalah kita bisa menyampaikan perihal yang ingin kita sampaikan kepada orang lain melalui komunikasi. Jadi tanpa adanya bahasa maka kita akan kesulitan untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Saat ini Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam dengan jumlah data sebanyak 718 bahasa daerah resmi di Indonesia, dan mustahil bagi setiap orang untuk bisa memahami dan menguasai seluruh bahasa tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan alasan tersebut, dibuatlah sistem informasi yang bernama Sikabada guna membantu setiap orang terhubung melalui bahasa dengan fitur-fitur yang disediakan di dalamnya, sehingga mempermudah proses berkomunikasi walaupun menggunakan bahasa masing-masing yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Firdaus. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu desain sistem yang akan disampaikan oleh Saudara Rozaki. Padanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, kita lanjut pembahasan kita mengenai desain sistem. Nah, di sini untuk desain sistem yang pertama kami membuat IR diagram. Nah, seperti kita tahu IR diagram ini adalah entity relational diagram. Jadi IRD ini merupakan salah satu mempermudah kita untuk memberikan gambaran untuk membuat database untuk sistem informasi Sikabada ini. Nah, jadi database-nya di sini bisa dilihat. Oke, next. Nah, di sini, ini untuk IR diagramnya sendiri kita bisa lihat seperti IR diagram pada umumnya, kita bisa di sini bisa menggambarkan entitasnya, terus atributnya apa saja, relasinya seperti apa, dan inilah yang menjadi dasar kita untuk membuat database di dalam sistem informasi Sikabada itu sendiri. Oke, next. Lalu yang selanjutnya ada diagram konteks. Nah, diagram konteks ini merupakan diagram atau biasa disebut dengan DFD atau data flow diagram untuk menggambarkan alur data atau alur proses data yang mengalir dalam sistem informasi Sikabada ini. Oke, next. Nah, ini merupakan bentuk dari diagram konteks yang bisa kita lihat. Di sini ada 4 aktor utama yang ada pada sistem informasi Sikabada, dan kita untuk diagram konteks karena memang diagram konteks dibuat dengan satu proses di dalamnya, satu proses utamanya itu sistem informasi itu sendiri, dan data-data yang mengalir masuk ataupun keluar, input ataupun outputnya ke dalam sistemnya gitu. Next.
Nah, dari satu proses yang tadi itu dipecah lagi menjadi di level 0. Nah, terdapat 10 proses utama atau bisa kita sebut sebagai 10 fitur utama di sini seperti itu. Login, register, terus ada login admin dan sebagainya. Nah, nanti next. Nah, lalu di level 0 ini ada namanya level 1. Level 1 ini merupakan dekomposisi atau pemecahan lagi dari proses-proses yang ada di level sebelumnya, level 0. Nah, seperti di sini adalah contohnya dipecah pada proses registrasi pengunjung. Nah, di sini dipecah maka menjadi terdapat 3 proses khusus lagi di dalamnya seperti itu. Oke, next. Nah, dari level 1 ada level 2 juga. Nah, jadi level 2 ini merupakan pemecahan lagi atau dekomposisi lagi dari proses yang ada dari level sebelumnya. Contohnya di sini adalah pada pengunjung, yaitu pada proses validasinya. Nah, di sini dipecah lagi atau di dekomposisi lagi menjadi lebih spesifik lagi prosesnya, seperti itu. Oke, next. Nah, lalu yang selanjutnya ada desain interface. Nah, ini desain interface yang telah dibuat oleh kami, itu oleh UI UX-nya atau front end-nya itu menggunakan tools yang sudah disebutkan tadi yaitu Figma. Nah, ini merupakan desain interface awalnya, bisa dilihat di slide. Oke, next. Oke, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rozaki. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan kembali oleh Saudara Muhammad Firdaus. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang skenario dan implementasi dari sistem informasi yang telah kami buat. Next. Oke. Di sini merupakan tampilan dari skenario dari sistem informasi Sikabada yang telah kami buat. Yang pertama adalah nanti pengunjung yang pertama kali datang ke website kami akan masuk ke landing page. Nah, di landing page sendiri di sini ada beberapa macam menu yang mereka bisa nikmati. Misalnya seperti beranda, kemudian artikel event, kemudian kamus, kemudian tentang kami, dan kemudian bisa juga login, sign up. Kemudian setelah di landing page, nanti pengunjung dapat melakukan sign up. Nah, di sini sign up-nya di sini pengunjung diminta untuk mendaftarkan nama depan, kemudian email dan password-nya. Kemudian setelah melakukan sign up atau registrasi, kemudian nanti usernya akan diminta untuk melakukan sign in atau login untuk masuk ke website yang telah kami buat untuk menikmati fitur-fitur yang lebih banyak lagi dibandingkan menjadi sebuah pengunjung. Nanti setelah pengunjungnya masuk, nanti akan dianggap sebagai pengguna. Kemudian setelah menjadi sebagai pengguna, nanti dapat menikmati fitur-fitur yang dikhususkan untuk pengguna saja, seperti membaca artikel, kemudian membaca event, kemudian di sana nanti pengguna juga dapat menambahkan atau menulis sendiri artikel dan event yang ingin mereka berbagi ke pengguna lainnya. Kemudian pengguna juga selain dapat menggunakan kamus, mereka juga dapat menambahkan kosakatanya sendiri dengan bagaimana cara penyebutannya atau pronunciation-nya. Kemudian setelah pengguna menikmati segala fiturnya, pengguna juga dapat melakukan sign out dan kembali lagi ke landing page. Begitupun seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Firdaus karena telah menyampaikan materi tentang implementasi dan skenario. Jadi, tibalah kita ke akhir presentasi, di mana saya akan menyampaikan kesimpulan dari proses perancangan sistem informasi Kamus Bahasa Daerah yang sudah kami buat. Jadi kesimpulan pertama adalah aplikasi Sikabada ini merupakan sebuah sistem informasi yang berbasis website yang memiliki fitur utama kamus penerjemah ke dalam seluruh bahasa daerah di Indonesia.
Walaupun fitur utamanya ini sebagai kamus, namun si Kabada ini memiliki beberapa fitur tambahan seperti artikel, event. Nah, itu isinya terkait seputar kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian sistem informasi ini memiliki tujuan untuk mempromosikan dan melestarikan bahasa daerah ke dalam bentuk yang lebih portable sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi lintas bahasa tanpa harus kesulitan mencari ahli bahasa. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.